semuanya. Jadi kali ini kita mau meresensi buku yang pertama itu non-fiksi. Judulnya itu Surat Kecil untuk Tuhan. Bukunya gimana sih? Liatin dong. Jadi Surat Kecil untuk Tuhan ini tuh nyeritain tentang perjuangan Gita Sesawanda Cantika melawan kanker yang ganas. Nah, Gita Sesawanda Cantika itu panggilan akrabnya tuh Keke, anak ketiga dari 3 bersaudara, dan dia tuh punya 2 kakak laki-laki. Yang pertama tuh namanya Cika, yang kedua tuh namanya Kiki. Dan ternyata dalam 2 tahun terakhir tuh orang tuanya pisah dan Keke tuh ikut sama Ayahnya sama kedua kakaknya. Terus ada satu tokoh lagi juga namanya Pak Ius. Pak Ius tuh supir, tapi kayak udah dianggap keluarga gitu nggak sih? Karena selalu nemenin Keke kemanapun, bahkan ke sekolah pun kalau misalnya Keke lagi sakit tuh ditemenin sama Pak Ius. Keke tuh suka pelajaran sejarah, terus Keke juga suka baca komik Jepang gitu ya. Terus dia juga suka bunga mawar merah. Keluarganya itu kan pisah ya pas dia umur 13 tahunan, tapi dia tuh tinggal sama ayahnya tuh masih bisa bahagia gitu. Terus dia juga kan dikelilingin sama teman-temannya. Iya, yang baik banget. Sahabatnya juga banyak banget. Emang si Keke itu teh kayak mudah bergaul gitu ya. Apalagi sama kakak kelas yang cowok itu. Siapa namanya? Andi. Ya, Andi. Jadi waktu itu juga Keke tuh tiba-tiba kayak waktu hari sekolah tiba-tiba mimisan. Terus akhirnya dia izinkan ke toilet buat ngabisin mimisannya. Nah, setelah keluar dari toilet pas menuju kelasnya, tiba-tiba kayak gak sengaja tabrakan gitu ya, tabrakan sama si Andi, sama kakak kelasnya. Nah, kakak kelasnya tuh namanya Andi. Terus Andi tuh nanya kalau misalnya Keke tuh gak masuk kelas, emangnya kan lagi jadwal pelajaran gitu. Akhirnya Keke bilang kayak dia tuh dari toilet dan dia juga mau mau masuk kelas, dan Andinya juga menuju ke ruang guru. Habis itu si Kekenya udah nyampe kelas kan disuruh duduk sama gurunya. Terus hari berikutnya si Keke ke sekolah juga tiba-tiba tuh jadi sering mimisan. Tapi menurut Keke tuh kayak hal biasa, mimisan biasa gitu, bukan kayak penyakit apa gitu. Kayak cuma capek doang gitu ya, stres. Terus juga dia ikutan ekstrakurikuler juga kan, kayak modern dance lah kalau misalnya sekarang tuh disebutnya. Nah, waktu jam istirahat Keke tuh kayak baca buku di taman sekolah. Yang taman sekolahnya tuh kayak deketan banget sama lapangan basket. Posisinya tuh Andi juga gitu ya, cowok yang kemarin papasan sama si Keke tuh, sehabis main basket tiba-tiba nyamperin Keke. Terus dia tuh nanyain kenapa, ngapain gitulah, basa-basi. Terus setelah ngobrol lama, akhirnya Andi tuh nyatain perasaan kalau dia tuh suka sama Keke. Tapi Keke tuh nanya kayak dia tuh suka apa ke Keke, maksudnya apa yang di diri Keke disukain sama Andi gitu. Akhirnya Andi tuh jawab kalau misalnya dia tuh suka Keke karena Keke tuh cantik, baik, pintar, dan suka senyumnya juga. Akhirnya kakak Keke tuh ngasih tantangan gitu ya sebelum syarat. Iya, jadi Andi tuh ngajak Keke buat pacaran. Tapi sebelum dijawab sama Keke tuh ngasih syarat ke Andi kalau dia kan punya mawar gitu kan di kamarnya. Sampai si kelopak mawarnya ini tuh habis di kemudian harinya, terus baru si Keke itu ngutarain jawabannya ke Andi. Singkat ceritanya lagi, dalam satu malam semua kelopak mawarnya tuh udah habis. Iya, udah habis. Itu kan pas malam ya. Terus paginya pas mau sekolah baru bilang ketemu sama Andi kalau dia tuh mau jadi pacarnya gitu. Setelah beberapa waktu lagi ngambil bola basket juga, Andinya tiba-tiba banget kan itu ditungguin sama Keke. Tiba-tiba banget Keke juga mimisan di situ. Mimisannya tuh banyak banget, bercucuran gitu ya. Iya, bercucuran. Terus akhirnya
di apa dibersihinnya tuh pakai baju Bajunya olahraganya Andi. Terus Terus ada abangnya kayak nanyain, "Keke kamu kenapa?" gitu. "Mimisan Kak, biasa kok, udah setiap hari mimisan." Terus nggak taunya diajakin buat cek ke dokter sama posisinya kakaknya. di hari itu juga Keke tuh udah mulai sakit mata. Oh iya, Dan matanya itu tuh merah. dan Ketua. sebelumnya juga dua kakaknya tuh udah sakit mata juga. Dan pas banget yang mimisan itu akhirnya kan pulang sekolahnya ke rumah sakit ngecek ke dokter bareng sama kakaknya. Terus awalnya tuh dokter bilangnya kayak inilah paling ketularan dari kakaknya gitu karena kan serumah. Akhirnya dikasih obat, terus kayak ditunggu sampai 5 hari kemudian. Kalau misalnya nggak sembuh lagi, balik lagi gitu ke dokter cek lagi. Setelah 5 hari itu ternyata nggak sembuh malah matanya tuh makin bengkak. Akhirnya dicek lagi ke dokter, terus sempet dari dokter satu itu pindah lagi ke dokter yang lainnya. Dan ternyata Beda rumah sakit juga ya. dan ternyata Keke tuh dinyatain kena penyakit kanker ganas. Namanya itu apa sih? Robiam koma gitu loh. Jadi penyakitnya tuh emang selalu bakal nyebar setiap 5 hari sekali. Jaringannya tuh lunak, jadi kayak cepet nyebar gitu. Akhirnya kan dokternya tuh ngabarinnya tuh ke ayahnya Keke dulu, sedangkan Keke tuh nunggu di luar. Tapi ayahnya tuh belum mau bilang karena dia yakin, maksudnya takut anaknya shock gitu ya, takut Kekenya tuh ngerasa jadi makin parah. Iya. Terus akhirnya lama-lama kan dia tetap aja bilang ke anaknya tuh cuman sakit mata biasa doang. Padahal di situ tuh bikin Kekenya tuh gak nyaman banget. Awalnya kan dia pakai kacamata tuh cukup, tapi karena dia sakit mata, ya matanya bengkak besar terus sampai dia tuh nggak muat pakai kacamata yang dia punya. Akhirnya pengobatan ke banyak tabib gitu. Iya, jadi dia tuh beda-beda kepercayaan. nyobain banyak banget pengobatan yang kayak gitulah, misalnya kayak ke dukun gitu. Iya, soalnya kan si dokter yang keduanya itu bilang ke ayahnya itu gak bisa nyembuhin Keke gitu. Saya belum Jadi waktu selama Keke sakit tuh ibunya juga yang tadinya udah lama banget gak ketemu kayak dikabarin sama ayahnya. Terus akhirnya ibunya datang ke rumahnya buat nengokin Keke. Tapi waktu ibunya tuh ngeliat waktu Keke tidur dan ketemu sama ibunya tuh waktu ibunya mau pulang. Pas banget Kekenya tuh baru bangun tidur. Nah kan setelah pengobatan ke banyak kepercayaan gitu ya, ke banyak tempat, akhirnya yang pengobatan terakhir tuh sahabat-sahabatnya tuh pengen ikut nemenin buat ke yang pengobatan itu. Soal tempatnya Jauh, iya, jadi kayak butuh ditemenin gitu lah ya. Terus akhirnya Kekenya kan lagi tidur di mobil sama jadi teman-temannya juga ketiduran. Terus ayahnya tuh manggil orang pintar ini tuh buat kayak ngeliat anaknya yang lagi di mobil, ngeliat Keke yang lagi di mobil lagi tidur. Pas dilihat kayak yang orang pintarnya juga kayak kaget dan bener-bener bilang depan Kekenya tuh kalau misalnya dia tuh nggak bisa ngobatin Keke ya, karena Keke tuh udah kayak tingkat kanker, sedangkan dia tuh paling tinggi ngobatin orang tuh yang sakit tumor doang gitu. Akhirnya kayak Keke tuh shock karena dia tahu dia mengidap penyakit kanker tapi dari orang lain gitu. Udah stadium berapa sih? Stadium 3. Akhirnya kayak ngajuin lagi ke rumah sakit ke profesor dari gitu, nggak tahu, lupa namanya. Profesor Muhtar gitu. Terus akhirnya kayak dikasih jalan kan, karena jalan satu-satunya selain operasi itu kemoterapi. Akhirnya Keke tuh ngejalanin kemoterapi itu selama 6 bulan karena kemoterapinya tuh dijalanin 6 kali. Tapi sebelumnya juga dokter tuh udah nawarin buat operasi. Berarti kan kalau misalnya bengkaknya tuh kan sampai setengah muka, berarti kalau dioperasi itu harus ngabisin setengah muka doang lagi, ngabisin setengah muka gitu ya. Dan ayahnya juga tuh nggak mau kayak ngelihat
anak anak perempuan satu-satunya gitu kehilangan fisiknya gitu. Tapi kan kemoterapi itu kalau misalnya kita stop gitu, nggak kemo lagi tuh bakalan gitu lagi kanker lagi gitu. Dan nggak taunya tuh setelah 6 bulan itu tuh kakinya udah sembuh ya. Akhirnya Kayak pulang. berhasil gitu kemoterapinya. Bahkan dari awal kemoterapi juga tubuhnya tubuhnya Keke tuh kayak menerima positif bahan kimia yang dikasih sama dokternya. Jadi kemoterapinya tuh kayak bahan kimianya tuh dimasukin ke jaringan darah. Jadi biar kayak kan kanker tuh lewat saluran darah. Jadi kan sedangkan darah tuh ngemumpanya ke seluruh tubuh. Jadi dimasukinnya tuh lewat darah karena biar ngebunuh jaringan kanker yang yang ada di sel darah yang lain gitu. Akhirnya kayak berhasil. Itu juga selama pengobatan itu tuh ditemenin sama ibunya. Setelah bener-bener sembuh dari kanker itu, pokoknya dinyatain bersih sama dokternya, dia mulai kayak masuk sekolah normal kayak biasa. Bahkan karena keberhasilan, kan dokter tuh bilang karena operasi karena penyakitnya tuh ganas banget, dan bahkan dari dokter di luar negeri juga belum pernah nanganin, tapi yang kayak kali ini tuh dokternya tuh berhasil gitu ya nanganin penyakitnya Keke. Itu tuh dijadiin kayak seminar gitu. Seminar Keke tuh ya, penyakit Keke tuh kayak dijadiin seminar gitu yang didatangi sama banyak dokter. Terus akhirnya kayak Keke sekolah normal biasa. Sebelum itu tuh kalau nggak salah rambutnya si Keke sih pendek kan. Iya, pendek Gara-gara doang, sering apa namanya rontok. Dan itu rontok. tuh pengaruh dari zat kimia yang dikasih sama dokternya yang tadi dimasukin lewat darah. Karena obatnya tuh berat banget kandungannya. Ya, terus gak taunya tuh Nyatain di sekolahnya dulu. bukannya putus. Iya. Putus. Oh iya, jadi karena Keke tuh ngerasa insecure sama dirinya yang kayak bener-bener ya sebelah mukanya tuh bener-bener kayak udah abis gitu ya. Akhirnya dia tuh kan tadi pacaran sama yang kakak kelas namanya Andi. Akhirnya dia tuh kayak minta udahin aja hubungannya, putus gitu. Padahal di malam itu tuh si Andinya tuh bawain boneka beruang gitu warna biru. Nah di dalam bonekanya itu ada kayak buat ngerekam voice itu ya voice over ya. Padahal di malam itu juga itu tuh 1 tahun mereka jadian, tapi Kekenya malah minta putus. Terus akhirnya Pas udah sembuh Andinya tuh balikan sama Keke, ngajak balikan karena setelah sembuh tuh kayak keluarganya tuh ngadain pesta kecil-kecilan lah ya buat ngerayain bareng sahabat-sahabatnya Keke. Di di pesta juga OSIS nih. enggak ikut ekskul doang. Oh, ekskul doang sama sahabat-sahabatnya, dan sering latihan gitu ya. dan Keke juga tuh kayak temennya banyak banget karena dia kan emang friendly banget. Terus kakak kelasnya juga banyak yang jadi temennya, pokoknya kenalannya banyak. Dan dia juga bisa punya kenalan banyak tuh karena papahnya juga ketua Komite sekolah. ketua yayasan Iya, komite sama. ya jadi dia banyak kenalannya gitu, bahkan dari guru ataupun teman-teman gitu. Nah pas latihan modern dance itu deh, dia kan kayak antusias gitu karena di organisasi itu tuh kalau misalnya udah ke kelas bisa Tampil di tampil acara-acara gitu. Nggak tahu jadi dia latihannya tuh kayak semangat, karena terlalu semangat tuh jadi mimisan lagi. Iya, mimisan lagi. Kayak waktu di rumah ya, mimisan, tapi dia nganggapnya biasa aja karena baru mimisan doang gitu. Tapi ternyata kalau dihitung dari setelah dia sembuh tuh 6 bulan kemudiannya tuh dia tuh baru kayak gitu lagi, baru mimisan lagi. Dan waktu dia lagi makan bareng sama ayahnya di kantor, terus dia bilang ke ayahnya kalau dia mulai sakit mata lagi, tapi dia nggak bilang kalau dia mimisan, baru sakit mata doang. Akhirnya kayak papahnya ngeliat matanya merah lagi, terus dicek lagi ke dokter, dan ternyata
dokternya tuh bilang kalau misalnya keke tuh apa kena kanker lagi ya. Jadi kankernya tuh tumbuh lagi, dan kan dia tuh kena kankernya di sebelah kiri sebelumnya, tapi ini tuh udah nyebar ke mata sebelah kanan, ke pelipis sama ke jaringan otak. Terus akhirnya dia dirawat makin parah banget, bahkan dari sebelumnya tuh kayak bener-bener dia parah banget gitu ya, sampai akhirnya dokter tuh majuin buat kayak pakai selang aja biar obatnya tuh langsung masuk ke jantungnya. Jadi selangnya tuh apa ya, langsung ke jantung gitu ya, biar kayak obatnya langsung masuk ke jantung. Oh, bukannya disuntik setiap hari gitu? Tapi sama di itu sama di itu sudah gitu. Akhirnya kayak makin lama ternyata makin memburuk gitu ya, kayak si kakaknya tuh mulai rambutnya bener-bener rontok banget, badannya kurus, terus Akhirnya masih sekolah. iya maksain sekolah, kerkom. Tapi kalau yang sekolah tuh karena mau ujian dia jadi maksain banget kan, sampai akhirnya pas hari pagi mau ujian tuh Belum pas masih kerkom, kan lagi kerkom ngariung gitu tuh. ngariung. Iya, ngariung lagi gini-gini tiba-tiba rontok, terus teman-temannya ngeliatnya tuh kayak kasihan gitu, Sedih gitu ya. Akhirnya temen yang satunya itu sahabatnya ya, karena kan kerkomnya satu circle gitu, ada sahabatan. 8-an lah ya. Iya. Terus akhirnya kayak ambil gunting, dia tuh pertama gunting rambutnya ngasih buat keke. Terus akhirnya kayak bergilir gitu gunting rambutnya buat ngasih ke keke. Akhirnya kayak suasana di situ kayak sedih banget gitu ya. Pilu. Tapi ya keke tuh karena bersyukur punya sahabat-sahabatnya yang baik banget, dia tuh jadi kayak semangat buat sembuh gitu. Sampai akhirnya aku mau ujian kan ya, kakaknya tuh kayak maksain ke ayahnya kalau dia tuh pengen berangkat ke sekolah, pengen ujian di sekolah, meskipun dengan mungkin keadaan dia tuh bikin teman-temannya keganggu gitu ya, nggak nyaman. Tapi ternyata dari semalam tuh kakak tuh kayak nggak bisa jalan, kayak kakinya tuh tiba-tiba lumpuh gitu. Akhirnya dia minta ais papahnya buat ke mobil, dan di ais sama Pak Ius buat buat masuk ke kelas. Pokoknya kakak tuh dititipin ke Pak Ius buat kayak dijagain terus, bahkan di sekolah pun dijagain sama Pak Ius itu di luar kelasnya. Terus kakaknya juga dibantuin buat duduk di mejanya sama temannya, kayak di bopong gitu ya. Terus udah gitu Nah, pas itu tuh si kepalanya si kakaknya udah botak karena udah capek gitu ya, rambutnya udah rontok, akhirnya dibotakin. Terus akhirnya selama ujian berjalan tiba-tiba kayak kakak tuh pingsan tiba-tiba banget. Terus akhirnya dia kayak dibawa ke toilet buat dibersihin sama Pak Ius di ais. Terus udah gitu dibawa ke itu kan. Akhirnya kayak kakak tuh minta bantuan Pak Ius buat, karena kakak di situ udah nggak sanggup nulis. Akhirnya minta bantuan Pak Ius buat kayak nulisin jawabannya, tapi kakak kasih tahu gitu jawabannya. Sampai akhirnya setelah pulang beres ujian, kakak tuh makin buruk banget keadaannya, karena dari kanker sebelumnya juga kan, dari kanker sebelumnya juga udah stadium 3, dan mungkin kanker yang sekarang tuh udah stadium 4 karena emang benar-benar udah nguras tenaga kakak banget lah, badannya kecil banget. Terus tapi mukanya tuh mangkak juga nggak sih? Enggak ya? Enggak, cuma dia di mata doang gitu, yang gitu lah. Oh iya, mata sebelah kanan, tapi nggak separah kayak stadium 3 kayak kanker yang pertama gitu. Karena kalau kanker yang kedua tuh lebih banyak menyerangnya tuh di jaringan dalam tubuhnya, sampai akhirnya makin parah dan udah bener-bener kayak sampai gak bisa jalan gitu ya, bisanya pakai kursi roda atau di ais. Akhirnya kayak teman-temannya kakak tuh sering nemenin kakak di rumah sakit karena kan udah mulai dirawat. Setelah itu akhirnya kayak posisinya tuh kakak lagi tidur, tapi tiba-tiba ibu sama ayahnya tuh kan sempet pisah, dan mereka tuh ketemu lagi tuh waktu kakak sakit karena mereka mau ngurusin bareng-bareng. kakak tuh harap ekspektasinya tuh karena kakak punya penyakit ini tuh jadi kedua orang tuanya jadi bakal bersatu, katanya tuh enggak. Iya, kayak
Keke sakit, jadi berharap karena apa ya, pertemuan kedua orang tuanya tuh jadi mereka teh akur gitu. Ternyata enggak, di malam itu tuh ibu sama ayahnya Keke tuh berantem, dan itu tuh kepergok lah sama Keke. Akhirnya kayak Keke tuh ditanya mau kemana, tapi Keke tuh minta mau ke taman bunga. Akhirnya kayak sekeluarga itu tuh main ke taman bunga ya. Ke taman bunga teh karena apa? Karena Kekenya mau aja, kan Keke suka bunga, jadi ya pengen Kekenya main suka aja. bunga. Ya, pengen main ke taman bunga gitu bareng kakak-kakaknya. Sampai akhirnya kayak benar-benar drop banget, terus dirawat kan dia. Dan dia tuh bilang ke dokternya, bilang makasih kalau misalnya udah mau berjuang keras gitu buat Keke dari yang kanker pertama sembuh, dan dia udah ya sembuh terus kanker lagi kan. Tapi buat kanker yang kedua ini dia tuh kayak udah mulai bilang ke dokternya tuh pasrah lah sama apa yang bakal kejadian kedepannya gitu. Karena kalau gak salah kankernya itu udah stadium 4, stadium akhir banget. Dan mungkin buat selamatnya juga kayak apa yang gak besar gitu harapannya. Akhirnya kayak dirawat terus dia koma 3 hari, benar-benar koma 3 hari. Dan di koma itu tuh Keke nyeritain kalau dia tuh kayak mimpi ketemu sama salah satu apa ya, kayak malaikat gitu, kayak perempuan. Terus sebelum meninggalnya buka lagi juga Keke tuh kayak sempet bikin apa ya, puisi gitu kan, Buku harian. iya buku harian sama surat. Terus setelah 3 hari koma, akhirnya Keke tuh apa ya, kayak siuman gitu, pas banget keluarganya lagi ngeriungin dia lah, lagi ngajiin gitu. Tapi selang dari itu kayak Keke tuh udah gak bisa ngomong, bener-bener kayak sakitnya tuh dari gak bisa jalan, gak bisa ngomong, gak bisa nulis, bener-bener kayak tubuhnya tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan nafas ya kan sih, nafas juga tuh dari butuh oksigen gitu. Pokoknya nyawanya tuh bisa dilihatin dari apa sih, dari alat yang dokter itu Yang nih yang buat jantung itu. Terus akhirnya setelah 3 hari koma tadi siuman, dia tuh mau bilang sesuatu tapi kan nggak bisa ngomong. Akhirnya kayak ayahnya minta pulpen gitu, yang pulpen sama kertas buat nulis aja gitu, atau nggak pakai bahasa isyarat. Dan Keke tuh minta kayak setelah kepergian Keke tuh keluarganya tuh akur, ya terutama ibu sama ayahnya. Dan setelah itu ayahnya tuh bilang, ngebisikin itu Keke kalau misalnya dia tuh ikhlas gitu, Keke mau pergi, keluarganya ikhlas. Dan setelah ngebisikin itu akhirnya kayak Keke meninggal. Dan setelah ayahnya ngebisikin, pokoknya sekeluarga gitu ya, bilang kalau misalnya mereka tuh ikhlas Keke pergi, akhirnya Keke tuh menghembuskan nafas terakhirnya pada 25 Desember 2006. Nah, kita ketawa orang meninggal. Mana aja deh yang ngomong, aja capek. Jadi di mana? Yang ayahnya ikhlas. Jadi ayahnya keluarganya itu kan bilang kayak ikhlas gitu kalau misalnya Keke-nya tuh pergi gitu. Akhirnya teh Keke tuh meninggalnya tuh pada tanggal 25 Desember 2006 gitu. Itu diangkat dari kisah nyata Gita Sesa Wanda Cantika. Harus beli sih, bakalan nangis itu mah. Terus Ya, juga padahal- ada filmnya juga ya. Iya ada filmnya sih, tapi kalau dibanding buku gitu ya, mending baca bukunya sih, karena kalau di film kan banyak dipotong juga gitu. Ini juga Jenny dapetnya dari coklat. Nih ada fotonya. Nih jadi ini tuh sahabat-sahabatnya Keke. Terus ini tuh yang Dian, Andi. Terus ini tuh namanya tuh Pak Ius. Nanti di scan aja ya. Ini tokohnya. Ini namanya tuh Gita, tokoh utamanya tuh Gita Sesa Wanda Cantika atau bisa dibilang Keke.
itu orang aslinya. Kalau yang ini baru pemeran yang diceritain kembali gitu. Gitu banget. Bisa tutupin aja gitu. Jadi aku bakal ngebahas unsur intrinsik dari novel Surat Kecil Untuk Tuhan. Nah, unsur intrinsik itu kan yang pertama ada tema. Nah, kalau di sini temanya itu tentang perjuangan hidup Keke, yaitu menghadapi kanker yang ganas. Lalu tokohnya itu kan ada Keke. Keke itu teh orangnya tuh kuat, dewasa, jujur, dan juga pintar, cantik juga. Kalau Pak Jody itu pantang menyerah, bijaksana, penuh kasih sayang. Pak Jody itu ayahnya Keke. Terus Cika dan Kiki ini tuh adalah kakaknya Keke yang dua kakak laki-laki. Nah, tokoh ini tuh bertanggung jawab, dewasa, dan juga peduli sama keluarganya. Lalu ada Andi, yaitu kekasihnya Keke. Dia itu setia dan juga perhatian sama Keke. Walaupun Keke itu menghadap penyakit kanker, dia tuh suka Support aja gitu, mau nemenin ya. Dan juga sahabat-sahabat Keke, dia tuh setia dalam suka maupun duka sama Keke itu. Lalu ada Pak Ius itu adalah supir tapi kayak deket banget. Bahkan waktu Keke sakit juga gitu ya, Pak Yus tuh benar-benar ikut tanggung jawab juga sama kesehatan Keke, kayak mau nemenin waktu di kelas atau waktu di rumah gitu. Ya, berarti kayak setia gitu dan juga lucu. Lalu yang terakhir ada Profesor Muklis. Oh, berarti namanya Muklis ya, bukan Muhtar. Profesor Muklis ini tuh ramah, pantang menyerah juga terhadap penyakitnya Keke. Lalu ada alurnya itu digunakannya dalam novel ini, yaitu menggunakan alur maju. Lalu ada sudut pandangnya itu tokoh utamanya itu menceritakan dirinya sendiri. Lalu ada amanat itu setiap orang harus menghadapi dan menjalani hidupnya dengan penuh perjuangan sehingga akan terasa kenikmatan dalam hidupnya. Lalu ada latar belakangnya itu latar tempatnya itu di Jakarta Barat, Bandung, Banten, luar negeri, sekolah, dan juga rumah sakit. Lalu kelebihan dan kekurangan novel ini dibacakan oleh Ulan. Ada sih bener-bener tutup portal aja, udah bener lagi terkom gitu, yang bocornya nol lah. Nah, yang pertama tuh kelebihan dari novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini tuh yang pertama tuh kan itu diambil dari kisah nyata. Terus gaya bahasanya juga yang digunakan dalam alur cerita dalam di setiap dialog para tokohnya, jadi gaya bahasanya juga bagus banget ya. Terus jadi hal tersebutnya bikin kayak kita tuh ngerasain jadi si Keke atau ngerasain bener-bener di suasana itu gitu, di situasinya. Tapi kekurangan novelnya tuh penulisannya tuh masih ada terdapat kesalahan, terus Katanya typo gitu kan ya. terus terdapat juga diksi yang kurang tepat, terdapat juga diksi yang kurang tepat dan kalimat yang bermakna ganda. Jadi kayak bermakna ganda tuh kayak bingung gitu kira teh maknanya kayak apa. Dan kalau dari aku sendiri yang baca ada alurnya tuh yang bikin bingung tuh. Jadi waktu dinyatakan mengidap penyakit kanker tuh, dokternya tuh nanya ini tuh penyakitnya tuh turunan atau emang gimana gitu. Tapi padahal dari keluarganya, baik dari ibu atau ayahnya tuh nggak ada yang kena penyakit ini gitu. Akhirnya kayak cuma kurang ceritanya tuh karena kakak duanya tuh matanya sakit mata gitu. Jadi nggak dijelasin kalau penyebab pertama penyakit kankernya tuh apa gitu.
itu aja yang kita jelasin buku novel non fiksi ini, dan selanjutnya kita bakal ngejelasin tentang novel KKPK yaitu yang fiksi, yaitu judulnya Smart Melly. Kelly. Nah, jadi sekarang kita bakal nge-review buku fiksinya. Ya. Judulnya tuh Smart Melly. Nah, ini tuh tokoh utama itu kan Melly, sesuai sama judulnya. Melly itu tuh anak manja dan juga nggak bisa mandiri gitu. Nah, Melly ini tuh orang berada juga kayak novel yang satunya, tapi ini tuh Melly tuh keluarganya Helminton. Nah, kan Melly tuh di rumahnya tuh ada pembantunya, banyak pembantunya, soalnya tuh kedua orang tuanya itu tuh kerja, jadi nggak bisa ngurusin Melly gitu. berarti kerjanya tuh tempat jauh yang kayak jarang pulang gitu. Pulang, tapi pulangnya tuh malam gitu. Oh, jadi nggak ada sempet waktu keluarga gitu buat anak. Iya, waktu itu cuma buat weekend doang gitu. Nah, ada satu pembantu namanya tuh Violet, itu tuh pembantu pribadinya Melly. Jadi kalau misalnya tentang seragam sekolah, baju-bajunya Melly itu diurusinnya sama Violet. Nah, orang tuanya tuh gak mau anaknya tuh sering terus-terusan jadi manja terus, sering-sering gak mandiri gitu. Akhirnya pas Melly kedapetan libur panjang, akhirnya orang tuanya itu bilang ke Melly kalau gimana kita kalau misalnya liburannya ke rumah nenek aja, soalnya kan kita udah lama nggak ke rumah nenek. Akhirnya mereka tuh memutuskan ke rumah nenek. Nah, di rumah nenek itu tuh si Melly cuman Melly-nya doang, orang tuanya tuh nggak nginep di situ, soalnya ada kerjaan juga. Jadi ya Melly tuh ditinggalin di situ supaya liburan sekaligus diajarin mandiri supaya nggak manja gitu. Nah, sebelumnya tuh kan Melly ini tuh anaknya pintar gitu, terus kayak anak tunggal, jadi suka di les-lesin gitu, kayak les piano, biola, les sains gitu. Nah, Melly tuh sebelum liburan bilang ke ibunya kalau mah aku kan banyak les-les nih, gimana gitu kan, aku nanti mau ke desa. Akhirnya mamanya bilang memutuskan buat lesnya berhenti dan juga sekolahnya tuh dipindahin ke desa gitu. Nah, sesampainya di desa itu Melly punya sahabat kecil gitu. Jadi kalau misalnya Melly tuh pulang kampung, dia tuh punya temen namanya tuh Alice dan juga Daniel gitu. Nah, sesampainya Melly ke desa itu tuh disambut sama neneknya dan juga Alice gitu. Abis itu orang tuanya tuh pergi ke Jakarta lagi. Perginya buat kerjaan gitu. Iya. Berarti tujuan Melly kayak buat di apa ya, kayak dikirim ke neneknya gitu teh biar tinggal bareng. Terus kayak kan kalau di desa tuh kayak apa harus sendiri gitu kan, jadi ya Diajarin juga mandiri. ya. Nah, Violetnya gak ikut, padahal Violetnya tuh udah menyerahkan diri buat ikut sama Melly, tapi nggak dibolehin sama kedua orang tuanya gitu. Terus hari kemudian tuh Melly tuh diajakin ke peternakannya neneknya buat gimana sih di peternakan neneknya tuh ngapain aja, terus kayak ngasih makanan ke peternakan itu gimana. Terus Melly tuh disuruh buat ngambilin telur-telur di kandang ayamnya gitu buat dipindahin, terus habis itu dijual pagi gitu. Dibantuin juga sama Alice gitu, kayak senang-senang gitu. Terus hari berikutnya tuh sekolah barunya kan waktu di Jakarta itu sekolahnya tuh di elementary school, sekolah ternama gitu. Terus sekarang di desa kayak sekolahnya biasa-biasa aja, tapi Melly itu di sana nggak apa-apa gitu, sekolahnya biasa aja, nggak kayak sebelumnya gitu. Nah, di dalam novel ini tuh nggak diceritain teman-teman sekolahnya, cuma diceritainnya tuh si Alice sama si Danielnya
teman dekatnya itu, ya. teman kecil. Habis itu sekolah, jadi kegiatan Meli itu kayak sekolah terus tuh di rumah sama di peternakan doang. Terus diajarin sama Elis gimana ya cara nyapu, gimana cara ngeberesin tempat tidur gitu. Terus kata Meli, kalau beresin tempat tidur gitu mah aku juga bisa, aku sering ngeliat Violet ngetata tempat tidur aku tuh gimana. Jadi dia tuh kayak sering ngeliat, jadi kayak oh gini ya caranya tuh gitu. Abis itu kan Meli tuh ke sekolah gitu. Dia taunya tuh pas pulang sekolah jalan kaki bareng Elis tuh tiba-tiba disamperin sama Daniel dari kejauhan deket rumahnya neneknya gitu. Bilang ke Meli kalau Meli itu nenek kamu ada di rumah sakit, bilang gitu. Akhirnya Meli sama Elis tuh ke rumah sakit, terus nelpon kedua orang tuanya kalau Buat ngabarin Iya. kalau neneknya tuh di rumah sakit. gitu. Pas nyampe rumah sakit diceritain sama paman Brunch ini tuh kepercayaan neneknya di peternakan gitu. Terus diceritain lah kronologi di saat neneknya tuh terbaring di lantai gitu. Akhirnya tuh dikasih tahu sama dokternya kalau Neneknya nggak tertolong gitu. Awalnya itu sakit jantung, terus jadi dia tuh nggak bilang ke si Meli kalau misalnya punya penyakit jantung. Terus karena udah lama gitu nggak diobatin gitu, dan ternyata pas kali diobatin itu jadi nggak tertolong gitu. Akhirnya meninggal. Terus di situ tuh suasana tuh jadi kayak sedih pilu gitu. Terus 5 hari kemudian tuh Meli masih kayak nangis gitu, nggak bisa terima kepergian neneknya. iya gitu. Tapi sering berjalannya waktu itu si Elis sama Dede tuh kayak ngasih tahu gitu, ngasih pendapat kamu tuh jangan kayak gini terus gitu, kasihan neneknya masa sering ditangisin terus. Akhirnya karena neneknya meninggal kan, jadi peternakannya nggak ada yang ngurus gitu kan, cuman ada paman Brunch doang. Akhirnya Meli tuh bilang ke orang tuanya buat ngambil alih peternakannya gitu, dibantu juga sama paman Brunch gitu. Terus akhirnya karena ngelihat progres si Meli ini tuh jadi agak mandiri karena Elis sama tinggal di desa itu tuh, jadi oh ya udah gitu, kalau kamu maunya kayak gitu, jadi kayak ngasih tanggung jawab gitu loh ke si Melinya tuh buat ini ngejagain peternakan supaya jalan terus. Oh mungkin karena si orang tuanya teh yang ngerasa kayak dia tuh karena kan Meli itu lama ya tinggal sama neneknya, jadi dia tuh kayak udah banyak belajar lah buat ngurusin peternakannya, jadi kayak orang tuanya lebih percaya ke si Meli buat ngurusin dibanding orang tuanya langsung gitu yang turun tangan. Hari berikutnya Meli sama Elis itu tuh ngerencanain gitu, ayo kita masak-masak gitu, kita bikin pie apple gitu. Habis itu karena si Elis tuh tahu caranya, terus bikin bareng gitu. Terus si Meli juga bikin milkshake. Habis itu mereka ngajak Daniel juga buat makan bareng. Ya, itu tuh sekaligus kayak makan siang gitu. Jadi Daniel tuh makan siang sambil ke padang rumput itu teh kayak tempat base campnya mereka gitu. Terus besoknya tuh mereka karena hari libur itu tuh Meli tuh cuma jalan-jalan doang di sekitaran desa. Katanya tuh ngeliat paman Brunch lagi kayak kesulitan gitu, lagi metik apel gitu, kayak kesulitan. Akhirnya tuh kayak Alis, ayo kita ngebantuin si paman Brunch ini, kasihan gitu. Akhirnya Elis sama Meli tuh manjat pohon buat ngambil metikin apelnya gitu. Terus lama-lama tiba-tiba Daniel dateng buat ngebantuin, kalian lagi ngapain gitu, kita lagi metikin apel loh, enak cobain deh manis. Daniel tuh kayak punya ide, gimana kalau misalnya kita
bikin limba ember, terus kayak di apa Oh, lilitin gitu. ke si itu pohonnya. Nah, jadi kayak tinggal yang Melinya Danielnya ngambil apel terus ditaruh di ember, nanti tinggal kayak ditimba gitu, yang bawah tinggal ngambil gitu. Oh, iya. Kan kayak gitu kayak lebih praktis gitu kan. Terus akhirnya Alice turun terus ngasih tahu ke paman Brunch, jadi kayak dua-dua gitu ngebantuin supaya lebih cepat gitu. Habis itu dikasih juga apel sama paman Brunch gitu buat bikin makanan gitu lah gitu. Habis itu pulang ke rumah terus tidur lah ya, singkat cerita tuh besoknya lagi mereka tuh pergi ke party pet ya, itu teh tempat festival hewan-hewan gitu, jadi hewan-hewan tuh banyak di situ. Terus kayak misalnya kita mau beli hewannya juga bisa gitu. Nah nggak tahu tuh pas mereka di sana si Daniel tuh sakit, jadi nggak bisa ikut karena waktu kemarin tuh si Melinya tuh bawa telur, nggak taunya tuh dikagetin sama ayam, jadi kayak telur itu ngaceng gitu, kelempar terus kena mukanya si Daniel gitu. Terus karena langsung pulang, nggak pulang